Shalom generasi Joel. Sekali lagi salam kebangkitan buat seluruh generasi Joel. Hari ini saya mau berkatakan bahwa inilah generasi yang Tuhan akan bangkitkan di akhir zaman. Generasi yang akan menerobos kota demi kota. Ya. Tapi banyak hal oleh karena kedahsyatan, oleh karena rancangan Tuhan, oleh karena perjanjian Tuhan yang Tuhan rindukan untuk generasi Joel yang dahsyat ini, maka tidak bisa dipungkirin. Iblis sangat tidak suka dan iblis ingin merusak. Karena generasi Joel inilah di akhir zaman yang akan menjadi anak panah, menjadi ujung tombak untuk kegerakan demi kegerakan buat roh Allah dimanapun juga. Hari ini kita akan belajar apa yang sedang mengincar dan sepertinya itu tidak berbahaya, tapi ini sangat mengincar generasi muda atau generasi Joel. Kita mau baca dari Amsal yang ke-7 dalam terjemahan The Passion Translation. Kita akan baca dari Amsal ke-7 ayatnya yang ke-7 dikatakan seperti ini. Saya melihat di antara kerumunan yang tidak punya pikiran seorang pria muda yang naif. Pria muda yang polos, pria muda yang tidak dilengkapi dengan kebenaran, yang sederhana dan naif yang akan tersesat. Itulah dia berjalan di jalan, kemudian dia berbelok dan dia di tikungan jalan ada sebuah rumah pelacur. Wanita yang telah direncanakan untuk ditemui. Di sana dia berada di senja, di saat kegelapan turun, yakni tidak ada yang melihat saat dia memasuki bayang-bayang hitam neraka, the shadow of hell. Inilah yang sedang mengincar anak-anak muda yang masih dalam kemudaannya. Ada begitu banyak yang belum diperlengkapi. Oleh sebab itu generasi Joel dan seluruh orang-orang hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang memiliki hubungan dengan anak-anak muda. Karena roh ini, musuh ini sangat mengincar satu generasi yang masih sangat polos, yang tidak diperlengkapi dengan kebenaran. Dan mereka ini mengincar dalam bentuk kepelacuran dan dengan bayang-bayang hitam, shadow of hell. Oleh sebab itu anak muda adalah penting sekali untuk hidupmu sekali lagi diperlengkapi dengan kebenaran. Karena hanya kebenaran yang akan membawa engkau terlepas dari jerat-jerat the shadow of hell. Apakah bayang-bayang maut ini, bayang-bayang the shadow of hell ini? Itu adalah pelacur yang membunuh. Kita tahu di Wahyu dikatakan ada wanita si Babel besar. Itu yang akan duduk dan akan berkuasa. Dan itulah roh pelacur besar itu. Ayatnya yang ke-10 masih di Amsal yang ke-7 dikatakan seperti ini. Saat itulah pertemuan mereka dimulai dan wanita ini akan membunuh kekuatan. Ada sebuah roh kepelacuran, tapi bukan lagi seperti kepelacuran yang kita tahu. Tapi di sini adalah kepelacuran di mana itu berhubungan dengan kebutuhan jiwa buat anak-anak muda. Itu adalah seperti menjawab kebutuhan. Itu adalah keinginan mata, keangkuhan hidup, ilah zaman. Dan sesungguhnya the shadow of hell ini dikatakan apa? Dia akan membunuh kekuatan pria manapun. Artinya apa? Hati-hati. Mungkin ada beberapa anak muda yang sudah mulai pelayanan. Sudah mulai cinta Tuhan.
Tapi kalau kita tidak waspada, sesungguhnya kekuatan dari kepelacuran ini sedang mengincar membunuh kekuatan daripada generasi Joel ini. Dikatakan di ayat ke-11, suaranya begitu menggoda, memberontak, dan membawa, menyeret, berjalan jauh dari orang benar. Hari-hari ini ada selalu suara yang berdengung, suara yang berkata-kata bahwa sudah gak zaman lagi. Gereja, ibadah anak muda sudah banyak ditinggalkan karena tidak bisa menjawab kebutuhan zaman, kebutuhan dari anak muda. Dikatakan di sini suaranya sangat menggoda, memberontak, dan membawa berjalan jauh dari orang benar. Banyak anak muda, gereja-gereja hari ini itu sangat sedikit sekali anak mudanya. Dan mereka mulai meninggalkan kehidupan beribadah. Mereka mulai meninggalkan kehidupan bersekutu dengan orang benar. Hari-hari ini ada sebuah kesedihan di dalam hati saya. Tuhan panggil saya untuk membangkitkan generasi Joel. Tapi saya sungguh lihat di beberapa ibadah anak muda. Mereka berkata enggak perlu ada pujian penyembahan. Dan mereka mulai menggantikan dengan pujian penyembahan itu dengan DJ. Mereka berkata ini trennya. Inilah gaya anak muda. Tapi tidak bisa dipungkirin suara itu begitu menggoda. Dan membawa jauh dari persekutuan dengan orang-orang benar. Saya bukan orang yang anti dengan perubahan zaman. Tapi hari ini ada sebuah bentuk dari perzinahan dan kepelacuran. Yaitu berbicara tentang kepelacuran dengan teknologi. Dengan satu benda yang bisa menjawab. Yang suaranya begitu menggoda. Yang bisa membawa pemberontakan untuk anak muda. Apa sih yang diberikan oleh benda ini yang akan melacur? Dikatakan seperti ini, ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini. Dia melingkarkan lengannya di sekitar pria muda yang tidak peka atau tidak alert dan memeluknya erat-erat. Dia merayunya dengan ciuman yang tampaknya begitu tepat. Benda ini yang sedang merayu-rayu dan mengincar ini sesungguhnya keluar dari the shadow of hell. Dan benda ini adalah teknologi. Benda ini adalah ilah zaman. Dan salah satunya adalah internet, handphone, komputer, dan itulah yang sepertinya hari-hari ini adalah menjawab kebutuhan anak muda. Saya ini pergi pelayanan ke kampung demi kampung. Tidak ada satupun anak muda yang tidak menginginkan untuk bisa beli handphone. Bahkan mereka rela melakukan banyak hal untuk mereka bisa memperoleh benda ini. Supaya mereka dikatakan tidak ketinggalan zaman. Bahkan di gereja-gereja mereka semuanya. Bahkan sekarang mereka belajar, mereka beribadah menggunakan benda ini. Menggunakan benda yang begitu sepertinya itu menjawab setiap kebutuhan. Kita tahu ya, dengan adanya YouTube dan semuanya, kita bisa kok menjelajah ke berbagai ruangan. Kalau engkau hobi bola, engkau hobi olahraga, engkau tinggal masuk ke channel itu. Engkau hobi masak, engkau hobi dandan, engkau suka tentang bahasa, engkau suka berpetualang, semuanya tersedia. Dan itu sepertinya seperti ciuman yang menyediakan setiap kebutuhan untuk orang-orang. Sekali lagi, ini sangat mengincar untuk orang-orang muda yang tidak alert, tidak peka, tidak diperlengkapi dengan kebenaran.
Dan dia akan terus merayu dengan ciuman yang sepertinya tepat. Ayat ke-14 dikatakan seperti ini. Ikutlah dengan aku, ini akan baik-baik saja. Aku punya semuanya yang engkau butuhkan untuk berpesta. Hari ini saya ini melihat sebuah generasi anak muda. Bahkan di saat mal yang tutup, mereka gak bingung. Mereka ini bisa berhari-hari ada di dalam kamar mereka cuma dengan satu benda ini. Bahkan mereka bisa seharian tidak makan, lupa makan, tahan lapar, gak ketemu pacarnya bahkan hanya untuk bersama benda ini. Tapi dikatakan benda ini menawarkan aku punya semua yang kau butuhkan untuk berpesta. Tapi ini benda yang keluar dari shadow of hell ini, kepelacuran di zaman ini, di era ini. Ayatnya berkata seperti Amsal 26 dikatakan. Kepelacuran itu membuat pria itu menjadi miskin. Dan setiap pezinahnya hanya untuk mencuri jiwamu dan mengorbankan nyawamu. Hari-hari ini ada sebuah yang hilang di generasi ini. Jiwa yang seharusnya dihembusi oleh Roh Allah. Sehingga dia tahu tentang perasaan Allah, tentang hati Allah, tentang selera Allah. Kenapa? Karena jiwanya mulai dicuri, jiwanya mulai diambil. Tapi ketahuilah semuanya itu yang disediakan dari the shadow of hell itu hanyalah sebuah tipuan. Inilah yang dia inginkan, merusak generasi Joel. Dikatakan di Amsal 5 ayat 45. Ya, dikatakan inilah yang akan terjadi karena sengat itulah yang akan menusuk jiwamu seperti pedang dan hanya akan menyeret engkau kepada kematian. Kematian hati nurani yang akan membawa setiap semua yang ditusukkan di dalam hidupmu. Dikatakan ada sting dari dosa, sengat dari dosa yang dihasilkan dari kepelacuran dari benda itu. Itu hanya akan membawa kepahitan di dalam hati nurani. Ujungnya dua hal yang dia mau hancurkan untuk generasi Yoel. Yang pertama, melacur dengan benda itu. Dan itu sepertinya menjawab kebutuhan jiwamu. Yang kedua, ujung-ujungnya adalah menyeret generasi ini dalam sebuah bayang-bayang maut, kematian, pemberontakan, kepahitan, kehilangan hati nurani, dan mereka diseret ke dalam the shadow of hell. Nah, bagaimanakah generasi ini? Sekali lagi dikatakan hanya kebenaran yang akan melepaskan daripada jerat-jerat the shadow of hell ini. Di Amsal 6 dikatakan seperti ini. Ayatnya ke-24. Kebenaran akan melindungimu dari perbuatan amoral dan dari pergaulan bebas. Hatimu tidak akan terpikat oleh pujian atau nafsu atas kecantikan yang disebarkan oleh perempuan, wanita yang adalah Babel besar ini. Dan perwujudannya hari ini adalah teknologi dan smartphone yang ada di tangan Anda semuanya. Hari ini anak muda, bijaklah. Gunakan waktumu, gunakan apa yang ada di tanganmu untuk kemuliaan Tuhan. Tapi jangan pernah itu semua hanya akan menyeret engkau ke dalam the shadow of hell. Mari generasi Joel, ini waktunya engkau dipakai Tuhan dengan sangat dahsyat. Bangkit dan nyatakan perbuatan Tuhan, karena Tuhan sedang menantikan generasi Joel ini bangkit. Salam lawatan, Yeshua HaMashiach memberkati. Dalam nama Yesus,
Amin.